Dila, kamu kenapa, Dek? Dia yang datang berlarian dari arah dapur mengusap kepala Dila, yang saat itu masih berdiri di depan jendela, sembari menyibak tirai. Dengan rasa penasaran, dia ikut melihat ke arah luar. Dari kamar mereka yang berada di lantai 2, nampak jelas suasana di luar rumah yang remang dan hanya ditemani pendar cahaya bulan dan lampu jalan. Suasana sudah sepi meski baru memasuki pukul 10 malam. Dek, kamu kenapa? Dia kemudian berjongkok dan mensejajarkan tubuhnya hingga mata mereka bisa saling bersitatap. Dila terdiam, lalu menggeleng pelan. Gak ada apa-apa, Kak. Tadi waktu buka jendela, tangan Dila digigit semut. Ucapnya seraya menunjukkan punggung tangannya yang memerah. Alhamdulillah. Dia mengucap syukur dan kemudian memeluk tubuh adiknya erat. Ia amat khawatir jika tadi Dila melihat penampakan ibunya yang mungkin saat ini sedang terbang melayang mencari mangsa. Kakak ini, tangan adik sakit malah alhamdulillah, protes Dila. Dia terkekeh melihat tingkah adiknya yang cemberut, seraya mengerucutkan bibirnya. Dia kemudian mengajak adiknya naik ke atas ranjang dan menyelimuti adiknya. Sembari menepuk pelan, dia tak henti mengucapkan asma Allah, berharap agar ia dan adiknya dijauhi dari balak. Mengingat ibunya adalah seorang kuyang yang pasti meresahkan orang banyak. Bakar, bakar! Diana yang malam itu hendak mencari mangsa memutar haluan saat mendengar bunyi teriakan warga yang amat nyaring di telinga lebarnya, yang saat ini berfungsi sebagai alat untuk terbang. Kepala Diana beserta jeroannya turun rendah mencari asal suara yang teramat riuh, tak jauh dari rumah wanita yang dulu pernah menolongnya, yaitu Ibu Wingsi. Mata merah Diana membulat sempurna kala ia melihat jelas tubuh tanpa kepala Bu Wingsi digotong warga menuju api unggun yang berkobar garang. Panasnya menjilat-jilat terasa hingga di kepala Diana. Sebuah pemandangan mengerikan yang amat menyiksa batinnya. Ia menyaksikan dengan jelas bagaimana kepala dan jeroan Ibu Wingsi dibiarkan tergeletak begitu saja, seperti tak berdaya. Sedangkan tubuh yang lehernya bolong itu mereka lempar begitu saja dengan teriakan, tak punya belas kasihan. Bakar! Bakar iblis betina itu! Bakar! Tubuh tak bergerak itu dalam sekejap menghitam, mengelupas, dan berbunyi bagai sesuatu yang pecah. Riuh rendah suara masyarakat yang berkumpul seolah riang melihat tubuh tergolek itu, tanpa kepala, hancur dimakan api. Sedangkan kepala beserta jeroan yang sudah tergeletak tak berdaya itu masih sempat mengucapkan sumpah serapah sebelum akhirnya ia benar-benar tak bergerak. Dan dengan mudahnya mereka melempar kepala itu seperti tanpa beban. Sorak-sorai kembali terdengar sangat mengerikan di telinga lebar Diana yang mengepak. Bunyinya seperti suara lebah, membuat Diana mengurungkan niatnya untuk mencari mangsa. Cukuplah esok ia kembali mengganggu Saras, madunya. Dengan gemetaran Diana kembali terbang tinggi, meninggalkan masyarakat yang sedang bersorak-sorai. Ia takut jika nanti malah dirinya lah yang menjadi korban dari amukan masyarakat. Namun sepertinya nasib baik tak berpihak pada Diana. Salah satu dari masyarakat ternyata melihat dirinya dan, "Kuyang, itu Kuyang! Ayo kejar!" Angin di luar terasa begitu kencang, membuat pepohonan bergoyang dan terasa berisik. Bunyi ranting yang bergesekan di atas atap membuat dia, yang saat itu memang susah tidur, semakin terjaga. Walaupun ia sudah memaksa untuk terpejam. Entah mengapa malam itu perasaannya tak enak, seperti sedang terjadi sesuatu dengan mamanya. Meski ia merasa salah, tapi doa tetap terucap di bibirnya, berharap mamanya selamat dan jauh dari balak.
Tengkuknya seperti digelitik angin yang masuk melalui celah ventilasi. Gadis itu menatap khawatir ke arah jendela. Perasaannya semakin tak karuan. Berulang kali ia menyeka peluh yang terlanjur jatuh di sela anak rambutnya. Udara dingin tak membuat tubuhnya yang memanas berubah. Rasa khawatir membuatnya susah berpikir. Hanya perasaan sedih yang membalut dalam hati. "Kuyang, Kuyang!" Sayup dia mendengar suara derap langkah kaki bersaut-sautan, disertai teriakan yang amat kencang. Dada dia bergemuruh kencang. Apa yang mereka maksud adalah mamanya. Napas dia semakin tercekat saat dia mendengar bunyi di atas atap, seperti benda yang menggelundung dan jatuh. "Kuyang, Kuyang!" Dia dengan kaki gemetar akhirnya memilih membuka jendela dan melihat barisan orang yang berlarian sembari membawa obor mendekati rumahnya. Beberapa orang menatap ke arah dia dan menghentikan langkahnya. "Dek, jangan buka jendela, cepat masuk, ada Kuyang!" Pekik mereka berbarengan. Dia hanya mengangguk dan segera menutup jendela kamarnya. Ia tak bisa membayangkan, pastinya sangat menakutkan karena mereka baru saja melihat penampakan Kuyang di depan mata mereka sendiri. Dia meluruh di lantai, perasaannya kian tak karuan. Ingin rasanya memperingatkan mamanya untuk menghentikan perbuatan terkutuk yang sedang dijalani mamanya. Biarlah mereka hidup miskin seperti dulu, tapi hidup mereka tenang, tak seperti sekarang, penuh dengan ketakutan. Seperti dapat kekuatan baru, dia bangkit dari duduknya, melangkah keluar kamar. Saat ia keluar kamar, ia mendengar desis kesakitan dari dalam kamar. Dengan tangan gemetar, dia menekan knob pintu, dan pintu akhirnya terbuka perlahan. Tangannya meraba mencari saklar untuk menyalakan lampu di kamar mamanya, sembari mengatur nafasnya agar bisa kembali normal. Degup jantungnya yang keras seolah jadi pertanda betapa ia sangat ketakutan. Di tengah kegelapan, indera pendengarannya seperti mendengar bunyi dengungan lebah, amat dekat dan membuat nyalinya semakin ciut. Ketemu, saklar ketemu, dan tak ingin membuang waktu, dia menekan benda yang berfungsi untuk menghidupkan lampu itu. Tubuh dia gemetar hebat. Rasanya ia ingin tumbang saat itu juga. Betapa mengerikan wujud mama yang dikasihnya selama ini. Kepala terbang rendah dengan jeroan yang menjuntai. Usus, hati, dan semua yang ada dalam tubuhnya melayang dengan kepala yang rambutnya berantakan. Mata merah menyala dengan gigi runcing yang mencuat keluar. Telinganya besar, hampir sebesar kepala, mengepak kencang. Dia meluruh di lantai, kedua tangannya membekap mulut, dan tangisnya pecah. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat mamanya yang sudah berubah menjadi Kuyang, kini terbang mendekati tubuhnya sendiri. Setelah terbang berputar-putar, jeroan itu perlahan masuk kembali ke dalam tubuhnya, dan tiba-tiba suasana menjadi hening. Hanya terdengar isakan tangis dia yang tertahan. Sekitar setengah jam suasana masih hening. Kaki dan tubuh dia yang bergetar susah untuk ia gerakan. Ia sungguh ketakutan. Rasanya jantung dia ingin terlontar keluar saat kepala mamanya yang tertunduk perlahan mulai tegak dan menatap mata anaknya tajam. "Dia!" Suara mamanya terdengar parau dan bergetar seperti menahan amarah. Dia menatap mamanya takut dan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia pasrah atas apa yang akan diperbuat oleh mamanya. Dengan tangis yang berderai, dia menunduk dan menghindari tatapan tajam mamanya yang bagai ingin memangsa. "Kau, apa yang kau lakukan di kamar mama? Udah dengar kata mama, jangan masuk kamar mama," sentaknya. Dia semakin meringkuk ketakutan. Emosi Diana yang berapi-api berubah menjadi rasa iba yang begitu menyayat hati. Dia
rintinya. Sungguh seberapapun marahnya seorang ibu kepada anaknya, tentu itu tak akan bertahan lama. Dia, sini nak, maafin mama. Diana dengan sayang merengkuh dia yang masih sesenggukan. Dalam pelukannya, dia mengusap air mata yang merembes keluar. Ia tak ingin mamanya lebih terluka dari ini. Ia harus tegar dan bisa menerima mamanya apa adanya. Ia hanya perlu menuntun mamanya ke jalan yang lurus dan meninggalkan ilmu kuyang yang kini membelenggu dirinya. Dia mengurai pelukannya, tangan kecilnya yang mulai membesar, mengusap lembut pipi mamanya. Ia tak ingin ada air mata di antara mereka. Ini semua harus dihentikan. Mak, bisakah mama berhenti jadi kuyang? Dia mohon, mak. Tatap dia penuh harap. Tak bisa sekarang, nak. Diana melangkah perlahan menjauhi dia. Kamu tak tahu, nak, sekeras apapun mama untuk meninggalkan ilmu ini, mama gak mampu. Bibir Diana bergetar, tangisnya pecah. Mak, kita cari solusinya, mak. Dia pun akhirnya ikut menangis. Tanpa mereka sadari, Dila yang sedari tadi tertidur nyenyak menjadi terbangun karena mendengar keributan dari kamar mamanya. Gadis kecil itu kemudian bangun dan melangkah perlahan ke kamar mamanya. Tanpa sengaja ia mendengar mama dan anaknya menyebut kata kuyang. Kuyang itu apa, Kak? Tanyanya pada dia yang saat itu masih sesenggukan. Adik. Dila menatap dalam mata kakaknya. Gadis itu melihat tangis di sana. Kakak kenapa nangis? Tanya Dila. Ia mendekat dan duduk di samping kakaknya. Enggak apa-apa, Dek. Bubuk lagi yuk sama kakak. Dia beranjak dan menarik pelan tangan Dila. Gadis kecil itu menuruti perintah kakaknya. Sebelum keluar dari kamar mamanya, dia sempat melirik, tapi maknya berpura-pura tak tahu. Sedikit menghela nafas yang cukup dalam, dia akhirnya menata hatinya. Kejadian malam yang sangat mengerikan, di mana ia melihat dengan jelas wujud mengerikan mamanya. Matahari kian terik membakar kulit. Diana sejak tadi tak jua ingin keluar kamar. Ia tetap mengurung diri. Tubuhnya semua terasa sakit, haus yang teramat sangat. Ia yakin semua itu adalah efek dari minyak kuyang yang ia konsumsi. Ia memutuskan untuk tidak mencari mangsa, apalagi ia tahu Saras sudah tahu siapa dirinya. Jangankan untuk mencari mangsa baru, untuk keluar rumah pun ia takut. Kejadian tadi malam di mana ia melihat dengan jelas warga yang membantai Bu Wingsi, wanita yang membantu dirinya untuk menjadi kuyang. Begitu mengerikan dan sangat tidak manusiawi. Diana menarik selimut. Ia meneguk air berulang kali, berharap bisa membasahi tenggorokannya yang teramat kering. Jangankan hilang, yang ada malah ia semakin haus, seperti berada di gurun yang gersang. Tubuhnya bagai terbakar, panas menjalari, gatal dan juga sakit, benar-benar menyiksa. Di luar terdengar ramai suara orang berbincang. Suaranya besar, tapi tak jelas apa yang mereka ucapkan. Jangankan untuk tahu, rasa takut Diana membuatnya enggan untuk keluar atau bersosialisasi dengan warga sekitar. Mereka pasti curiga karena malam itu mereka hampir saja menangkapnya. Namun, lama-lama perasaan penasarannya tak mampu ia bendung. Ia kemudian turun dari ranjang dan berjalan ke arah jendela kamar. Mendengarkan lebih jelas dengan menempelkan telinganya di dinding. Benar saja, suaranya terdengar jelas. Wah, aku ikut loh, Bu, waktu orang-orang pada bakar tukuyang. Biar mampus kalian. Seneng banget lihat yang neror warga selama ini akhirnya mati juga. Aduh, sayang banget ya, Bu. Tadi malam aku gak ada di sini, ke rumah emak. Emang rame banget ya?
Rame banget bu, warga rame-rame gotong tuh badan tanpa kepala. Dilempar begitu aja ke api unggun. Tuh Kuya nggak ngelawan bu. Enggak bu, mungkin salah satu dari warga ada yang punya penangkalnya. Penangkal? Apa bu? Dengar-dengar sih bulu landak dan kayu pahlawan. Cuma tuh kayu susah didapat, bawang-bawangan juga. Serem banget ya bu. Mudah-mudahan gak ada lagi deh kuyang di daerah kita ini. Kemudian terdengar derap langkah kaki menjauhi rumah Diana. Ibu muda yang cantik itu mengelus dadanya. Mendengar cerita mereka seolah memutar kembali memori menyeramkan yang terjadi semalam. Jika banyak orang tahu tentang pantangannya, posisinya akan semakin terjepit. Lantas, bagaimana ia bisa mencari mangsa? Wajah Diana tampak pucat, seiring langkahnya yang mondar-mandir di sekitar rumah. Rasa dahaga kian menyerang kerongkongannya, membuat wanita yang mendekati Parubaya itu gelisah. Dia yang menatap mamanya yang tampak gusar itu perlahan mendekat. "Mak, Mama kenapa?" tanya gadis yang beranjak dewasa itu. Sorot matanya begitu khawatir melihat mamanya yang pucat dan seperti dalam kebimbangan. "Sini nak, Mama mau bicara," ujarnya seraya melambai ke arah dia yang masih berdiri mematung di tempat. Jujur ia masih takut setelah melihat wujud asli mamanya tadi malam. "Dah, tak usah takut. Mama gak akan nyakitin kamu." Diana berusaha untuk membuat dia percaya. Iya, tak mungkin ia menyakiti anak yang amat ia kasihi. Mama minta maaf. Mama seperti ini bukan mau Mama. Semua ini berawal dari sakit hati pada bapakmu. Mama memang menjadikan madu bapakmu dan calon adikmu itu sebagai tumbal. Itu semua demi mewujudkan semua yang Mama impikan. Demi kalian juga. Semburat kesedihan nampak di manik hitam matanya, berkaca-kaca, dan air mata mulai tumpah. "Tapi Mak, izinkan Mama sekali lagi untuk bisa membalaskan dendam Mama dia," mohonnya. Dia berkeming, namun sejurus kemudian ia bangkit, dan entah keberanian dari mana, gadis itu menggeleng kuat. "Dendam tak akan membuat jiwa Mama tenang. Ayo Mak, sebelum semua orang tahu siapa Mama sebenarnya, kita pergi dari sini." Belum sempat menjawab, dari luar terdengar suara orang ramai menuju ke rumah Diana. Jantung Diana bertalu-talu, perasaan takut menyelimuti hatinya. "Mak, kok ramai orang di luar? Ada apa?" Dia yang awalnya takut malah mepet mendekati mamanya. "Dok, dok, dok. Diana, keluar kamu Diana. Jangan bersembunyi di dalam." Teriakan dan gedoran di depan rumah membuat Diana dan dia ketakutan dan saling pandang. "Ada apa Mak? Kenapa orang-orang mendatangi rumah kita Mak? Apa mereka tahu tentang Mama?" "Diana, buka Diana." "Tunggu, itu seperti suara Saras. Ngapain dia di rumah kita?" "Mak, jangan keluar Mak." Dia menarik tangan maknya saat wanita berwajah pucat itu hendak melangkah. "Biar Mama harus menemui orang di luar. Mama gak mau kalian yang kena batunya." Diana melepas tangan anaknya. "Mak." Diana tetap melangkah meninggalkan dia, seolah tak peduli dengan panggilan anaknya. Sedangkan dia, saat dia ingin mengikuti langkah mamanya, Dila datang menghampiri sembari mengucek matanya. Bocah kecil itu terbangun saat mendengar ribut-ribut di luar rumahnya. "Ada apa di luar Kak? Ribut sekali," protes Dila. "Shh." Dia meletakkan jari telunjuknya di bibir. Ia lalu menarik pelan tangan mungil adiknya, mengajaknya ikut melihat mamanya yang kini bersiap membuka pintu depan rumahnya. "Iya? Ada apa kalian beramai-ramai mendatangi rumah saya?" tanya Diana saat ia membuka pintu rumahnya lebar-lebar.
Dia ini kuyang, Bu, Pak. Seorang wanita yang datang dari kerumunan, sorot matanya tajam, penuh amarah. Diana mencari si pemilik suara. Benar yang ia pikirkan. Suara itu milik Saraswati, istri muda suaminya. Tante Saras, ngapain di sini? Tanya dia saat melihat Saras mendekat. Tante, aku bukan tantemu. Semenjak mamamu merenggut anakku, aku sudah tak menganggap kalian anak sambungku lagi. Seru Saras dengan garang. Ayo semua, usir wanita ini. Aku saksinya kalau dia memang seorang kuyang. Saras berusaha memprovokasi warga sekitar, sehingga warga pun ikut emosi dan beramai-ramai berteriak untuk mengusir Diana. Seorang pelakor, tetap pelakor, pandai bersandiwara demi mewujudkan impian. Apa kalian percaya pada mulut manis wanita yang merebut suami kalian? Wanita ini sudah merebut suamiku, membiarkan anak-anakku kelaparan dan hilang kasih sayang dari bapaknya, membuat istri kesepian dan menangis setiap malam. Apa masih kurang penderitaan yang kau berikan untuk aku dan kedua anakku? Tangis Diana pecah. Tanpa kau bersusah payah memfitnahku, aku akan membawa kedua anakku pergi dari sini. Dengan suara bergetar, Diana menunjuk Saras yang diam terpaku di tempat. Warga yang semula berapi-api ingin mengusir Diana, malah berbalik menatap sinis ke arah Saras. Wanita itu terdiam, sampai akhirnya Damar datang entah dari mana. Saras, ngapain kamu di sini? Saras yang ditanya mematung, tak berani menjawab. Diana. Kini pandangannya jatuh pada wajah Diana yang berdiri tak jauh darinya. Diana bergeming saat kedua anaknya mencengkeram tangannya erat. Ia bagai mendapat kekuatan lebih untuk melawan. Kau ingat Bang Damar, mulai saat ini aku dan kedua anakku akan pergi dari hidupmu. Dan semua orang-orang di sini tak perlu takut, karena aku tak akan mengganggu. Kau jangan cari aku lagi. Berbahagialah bersama istri mudamu yang kau banggakan itu. Karena berkat dirinya, aku dan kedua anakku terusir dari rumahku sendiri. Damar melepas tangan Saras saat wanita muda itu hendak menghalangi langkah kakinya mendekati istri tuanya. Tapi belum sempat Damar mendekat, Diana menarik kedua anaknya masuk ke dalam rumah dan menguncinya rapat. Diana, Diana, dengarkan abang dulu, Di. Dila, buka pintunya. Bapak sayang kalian. Diana bergeming. Ia menatap kedua anaknya yang bingung mau berbuat apa. Kita pergi, Nak. Tempat kita bukan di sini, serunya. Kita mau kemana, Mak? Kita mau... Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya.